Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan materi mengenai risiko dan tingkat pengembalian atau risk and return. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Francisca Dian Aprilia dengan NPM 004, Ines Pipit Putri Karisma dengan NPM 010, dan Arika Alia Maitsa dengan NPM 028. Yang pertama yaitu sekuritas individu. Sekuritas sendiri memiliki arti instrumen keuangan yang menjadi perwakilan kepemilikan saham dalam perusahaan publik. Selanjutnya yaitu pengembalian. Mengukur pengembalian diharapkan dari suatu portofolio. Yang pertama, mengukur pengembalian portofolio dengan periode tunggal. Pengembalian aktual dari suatu portofolio aktiva sepanjang periode tertentu secara langsung dapat diperhitungkan dengan rumus berikut ini. Pada keterangannya, yaitu RP merupakan tingkat pengembalian portofolio selama periode berjalan, RG merupakan tingkat pengembalian aktiva selama periode berjalan, WG merupakan berat aktiva G pada portofolio dikurangi bagian dari nilai pasar keseluruhan, dan G merupakan jumlah aktiva pada portofolio. Kemudian pengertian dari varian dan juga kovarian. Varian sendiri digunakan dalam statistik untuk menggambarkan penyebaran antara kumpulan data dari nilai rata-ratanya. Semakin besar variansnya, maka semakin besar juga jarak antara angka dalam himpunan dan mean. Sebaliknya, jika varian yang lebih kecil berarti angka-angka dalam himpunan lebih dekat dengan mean. Saham dengan varian lebih tinggi biasanya memiliki lebih banyak resiko dan potensi pengembalian yang lebih tinggi pula, atau bisa jadi lebih rendah. Sementara saham dengan varian yang lebih kecil mungkin kurang berisiko, yang berarti akan datang dengan pengembalian rata-rata. Selanjutnya, kovarian. Kovariansi mengacu pada ukuran bagaimana dua variabel acak akan berubah ketika dibandingkan satu sama lain. Dalam konteks keuangan atau investasi, istilah kovarian menggambarkan pengembalian dua investasi yang berbeda selama periode waktu jika dibandingkan dengan variabel yang berbeda. Aset ini biasanya sekuritas yang dapat dipasarkan dalam portofolio investor seperti saham. Kovariansi positif berarti pengembalian kedua investasi cenderung naik atau turun nilainya pada saat bersamaan. Dan pada sisi lain, kovarian terbalik atau negatif berarti keuntungan akan menjauh satu sama lain. Jadi ketika yang satu bangkit, yang lainnya jatuh. Kovarian dapat mengukur pergerakan dua variabel tetapi tidak menunjukkan sejauh mana kedua variabel tersebut bergerak dalam kaitannya satu sama lain. Yang selanjutnya mengenai tingkat pengembalian atau risk and return. Pengembalian atau return memiliki arti imbalan atas keberanian investor menanggung resiko serta komitmen waktu dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Return juga merupakan salah satu motivator orang melakukan investasi. Jadi, sumber return sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama yield dan yang kedua capital gain atau loss. Dengan demikian, return total investasi adalah return total sama dengan yield ditambah dengan capital gain atau loss. Yang selanjutnya yaitu ada estimasi return portofolio. Return yang diharapkan dari suatu portofolio bisa diestimasi dengan menghitung rata-rata tertimbang dari return yang diharapkan dari masing-masing aset individual yang ada di dalam portofolio. Untuk rumus penghitungan estimasi return folio, yaitu teman-teman bisa dilihat pada slide 9 di PowerPoint sebagai berikut. Estimasi return portofolio
Ada contohnya, yang pertama yaitu sebuah portofolio yang terdiri dari 3 jenis saham ABC, DEF, dan GHI, menawarkan return yang diharapkan masing-masing sebesar 15%, 20%, dan 25%. Misalnya, persentase dana yang diinvestasikan pada saham ABC sebesar 40%, saham DEF sebesar 30%, dan saham GHI sebesar 30%. Maka, return yang diharapkan yaitu rupiah sama dengan 0,4 dalam kurung 0,I5 ditambah 0,3 kurung buka 0,2 kurung tutup, kemudian ditambah dengan 0,3 kurung buka 0,25 kurung tutup, dan sama dengan yaitu 0,I95 atau I 9,5%. Yang selanjutnya yaitu risiko. Pengertian risiko. Risiko adalah kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Kemudian ada sumber risiko. Sumber-sumber dari risiko suatu investasi terdiri dari risiko suku bunga, kemudian risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko negara atau country risk. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis risiko. Risiko juga bisa dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu risiko dalam konteks aset tunggal. Risiko yang harus ditanggung jika berinvestasi hanya pada satu aset saja. Kemudian yang kedua yaitu ada risiko dalam konteks portofolio aset. Yang pertama yaitu risiko sistematis atau risiko pasar atau risiko umum, terkait dengan perubahan yang terjadi di pasar dan mempengaruhi return seluruh saham yang ada di pasar. Kemudian yang kedua yaitu risiko tidak sistematis atau risiko spesifik, terkait dengan perubahan kondisi mikro perusahaan dan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi. Kemudian selanjutnya yaitu ada estimasi risiko portofolio. Dalam menghitung risiko portofolio, ada 3 hal yang perlu ditentukan, yaitu yang pertama, varians setiap sekuritas, kemudian yang kedua, covariance antara satu sekuritas dengan sekuritas lain, kemudian yang ketiga yaitu bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Kemudian untuk contoh estimasi risiko portofolio, yaitu kasus sekuritas, portofolio yang terdiri dari saham A dan B masing-masing menawarkan return sebesar 10% dan 25%, serta standar deviasi masing-masing 30% dan 60%. Kemudian untuk alokasi dana investor pada kedua aset tersebut masing-masing sebesar 50% untuk setiap asetnya. Kemudian untuk perhitungannya, teman-teman bisa lihat pada PowerPoint di slide 14. Kemudian yang selanjutnya ada tabel risiko portofolio A dan B jika dihitung dalam berbagai skenario koefisien korelasi. Untuk tabel atau perhitungannya bisa dilihat pada slide ke-15 di PowerPoint kami, yaitu untuk yang pertama plus 1,0, kemudian yang kedua untuk plus 0,5, yang ketiga plus 0,2, kemudian 0, kemudian ada minus 0,2, kemudian ada minus 0,5, dan minus 1,0. Yang selanjutnya yaitu bagaimana jika jumlah aset yang dimasukkan dalam portofolio lebih dari 2 sekuritas atau N sekuritas. Rumus untuk menghitungnya akan menjadi lebih rumit. Untuk rumus yang lebih rumit, teman-teman bisa lihat pada slide ke-16 PowerPoint kami. Bisa disimak rumusnya sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu teman-teman bisa melihat atau menyimak
PowerPoint dari kelompok kami, ada penulisan rumus di atas yang barangkali tampak sedikit rumit. Nah, untuk itu, rumus tersebut bisa digambarkan dalam bentuk matriks yang ada pada PowerPoint. Imbal hasil, return atau resiko. Nah, return sendiri atau imbal hasil adalah ekspektasi akan uang yang dihasilkan dari investasimu. Nah, sementara risiko adalah kemungkinan yang akan terjadi ketika imbal hasil sebenarnya berbeda dari yang diharapkan dan juga jumlahnya. Dengan kata lain, risiko adalah jumlah volatilitas yang terkait dalam sebuah investasi. Tingkat imbal hasil. Jack Trainer, William Sharpe, and John Littner memformulasikan metode capital asset pricing model yang disingkat CAPM digunakan untuk menentukan tingkat imbal hasil atau investasi saham dengan memperhitungkan risikonya. Kemudian untuk formula CAPM adalah sebagai berikut. R adalah risk-free rate plus R sama dengan R risk-free rate plus beta dalam kurung R market minus R risk-free rate. R sendiri adalah tingkat imbal hasil suatu saham. Untuk R risk-free rate adalah tingkat imbal hasil suatu instrumen investasi bebas risiko. Untuk beta adalah koefisien beta emiten. Untuk R market adalah tingkat imbal hasil portofolio pasar. R adalah tingkat imbal hasil suatu saham yang didapat dari imbal hasil suatu instrumen investasi yang bebas risiko ditambah dengan premi risiko, yaitu risk premium. Premi risiko di sini menggunakan beta saham sebuah emiten. Risk-free rate adalah tingkat imbal hasil suatu instrumen investasi yang bebas risiko. Dalam hal ini contohnya adalah obligasi negara retail berupa obligasi retail Indonesia atau ORI seri 013 dengan tenor 3 tahun sebesar 6,6% per tahun. Beta adalah koefisien beta emiten yang menunjukkan sensitivitas harga suatu saham terhadap pergerakan harga market secara keseluruhan atau JKSE. Beta setiap saham berbeda-beda. Beta tiap saham dapat kita lihat misalnya dengan menggunakan sebuah aplikasi. Nah, contohnya aplikasi investing.com. Dapat kita lihat bahwa beta saham EKAD menurut investing.com pada gambar di bawahnya adalah sebesar 1,47. Nilai koefisien beta suatu saham terbagi dalam 4 kategori, yaitu beta lebih besar dari 1, beta sama dengan 1, beta lebih besar dari 0 namun beta lebih kecil daripada 1, dan beta lebih kecil dari 0. Dengan penjelasan masing-masing kategori adalah sebagai berikut. Beta lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa pergerakan harga suatu saham biasanya searah dengan pergerakan pasar secara keseluruhan, tapi cenderung lebih agresif. Pada saat JKSE turun, misalnya sebesar minus 2%, maka harga saham turun lebih dalam dari minus 2%. Begitu juga sebaliknya, pada saat JKSE naik sebesar 2%, harga saham naik lebih tinggi di atas 2%. Contoh saham EKAD di atas dengan beta 1,47, artinya pada saat JKSE naik sebesar 2%, maka potensi kenaikan harga EKAD sebesar 1,47 kali 2% sama dengan 2,94%. Begitupun pada saat JKSE turun minus 2%, potensi penurunan harga EKAD sebesar minus 2,94%. Kemudian beta sama dengan 1 menunjukkan bahwa pergerakan harga suatu saham biasanya searah dengan pergerakan pasar secara keseluruhan. Pada saat JKSE turun sebesar minus 2%, penurunan saham pada kisaran minus 2% juga. Begitu juga sebaliknya, pada saat JKSE naik sebesar 2%, harga saham naik pada kisaran sebesar 2%.
Untuk beta lebih besar dari 0, namun lebih kecil dari 1, menunjukkan bahwa pergerakan harga suatu saham biasanya lebih lambat daripada pergerakan pasar secara keseluruhan. Pada saat JKSE turun sebesar minus 2%, penurunan harga saham kurang dari minus 2%. Begitu juga sebaliknya pada saat JKSE naik sebesar 2%, harga sahamnya hanya naik kurang dari 2%. Kemudian untuk beta lebih kecil daripada 0 menunjukkan bahwa pergerakan suatu saham cenderung berlawanan arah dengan pergerakan pasar secara keseluruhan atau JKSE. Pada saat JKSE mengalami penurunan, harga saham malah naik. Begitu juga sebaliknya pada saat JKSE mengalami kenaikan, harga saham malah turun. Selanjutnya adalah R market, yaitu tingkat imbal hasil portofolio pasar. Dalam hal ini yaitu indeks harga saham gabungan. Pertumbuhan R market ini dapat kita ketahui dengan perhitungan menggunakan rumus berikut ini. R market sama dengan R market sama dengan akar N FV dibagi PV minus 1. R market adalah tingkat imbal hasil portofolio pasar. N sama dengan jangka waktu, setahun. FV yaitu nilai mustahil indeks harga saham. Dan PV adalah nilai awal indeks harga saham. Data atau harga JKSE pada tahun 1982 yaitu pada harga dasar sebesar Rp100 dan 34 tahun kemudian akhir tahun 2016 sebesar Rp5.296,71. Maka tingkat imbal hasil JKSE per tahun dalam kurun waktu selama 34 tahun adalah sebagai berikut. R market sama dengan akar 34 5.296,71 bagi 100 minus 1. R market sama dengan 1,124 minus 1. R market sama dengan 0,124. Kemudian R market sama dengan 12,4%. Dari hasil perhitungan data di atas, menunjukkan bahwa rata-rata tingkat imbal hasil investasi di JKSE pada kurun waktu tahun 1982 sampai 2016 adalah sebesar 12,4% per tahun. Kemudian sekarang kita hitung tingkat imbal hasil investasi saham EKAD pada beta sebesar 1,47 dan tingkat imbal hasil pasar JKSE sebesar 12,4% per tahun sebagai berikut. R sama dengan risk-free rate plus beta, dan dalam kurung R market minus R risk-free rate. R sama dengan 6,6% plus 1,47 kali 2 dalam kurung 12,4 minus 6,6 menjadi R sama dengan 6,6% plus 8,5. R sama dengan 15,10%. Dari hasil perhitungan data di atas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat imbal hasil investasi di saham EKAD adalah sebesar 15,10% per tahun. Nah, tingkat imbal hasil investasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat imbal hasil JKSE maupun ORI, dengan tingkat imbal hasil sebesar 15,10% per tahun. Selanjutnya kita hitung harga wajar EKAD dengan metode DCF berikut ini. Bisa teman-teman lihat pada tabel di bawah ini. Dalam tabel perhitungan di atas, pada akhir tahun 2021 nanti saham EKAD diperkirakan diperdagangkan pada harga Rp3.041,11. Harga wajarnya saat ini adalah Rp1.571,40, sedangkan harga di market adalah Rp730. Dengan demikian, berdasarkan evaluasi dengan metode DCF dan tingkat imbal hasilnya dihitung dengan metode CAPM, harga saham EKAD saat ini berada di bawah harga wajarnya, atau dengan kata lain, saham EKAD saat ini terhitung murah atau undervalued dengan selisih
Rp841,40 sebesar 53,54%.